pintu rumah kayu tua. Tangannya memegang erat sebuah boneka kecil dari kain lusuh. Dia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengubah hidupnya. Di sebuah desa kecil di Malaysia, seorang wanita Melayu bernama Mak Jah membuka pintu rumahnya setelah mendengar suara tangisan di luar. Dia menemukan seorang anak laki-laki yang kedinginan, hanya ditemani sebuah surat dalam bahasa Indonesia. "Tolong jaga anak saya. Saya tidak punya pilihan lain." Mak Jah, yang hidup sendiri setelah anak-anaknya dewasa dan tinggal di kota, memutuskan untuk merawat anak itu. Namanya Fikri. Bocah itu tidak pernah tahu siapa ayahnya, dan hanya samar-samar mengingat wajah ibunya. Ia selalu mengatakan bahwa ibunya bekerja di sebuah kilang di negara tetangga. Tahun demi tahun berlalu. Fikri tumbuh menjadi pemuda cerdas dan berbakat. Walaupun hidup sederhana, Mak Jah mengutamakan pendidikannya. Setiap pagi, Fikri berjalan kaki ke sekolah dengan semangat, selalu membawa pulang nilai terbaik. Guru-gurunya sering memuji kecerdasannya, dan berkat bantuan komunitas setempat, Fikri mendapat beasiswa untuk melanjutkan kuliah di salah satu universitas terbaik di Kuala Lumpur. Di universitas, ia belajar keras dan mulai bermimpi besar. Tapi di balik senyum dan prestasinya, ada satu pertanyaan yang terus menghantui hatinya. Siapa ibunya, dan kenapa ia ditinggalkan? Hari itu, Fikri sedang duduk di perpustakaan kampus. Tiba-tiba, seorang wanita paruh baya dengan pakaian sederhana mendekatinya. Matanya merah, seperti habis menangis. "Fikri," panggil wanita itu dengan suara bergetar. Fikri mendongak. Hatinya berdebar. Ada sesuatu dalam wajah wanita itu yang terasa akrab, meski ia tak mengenalnya. "Saya ibu kamu, Nak." Tangis pecah. Tapi pertemuan itu tak seindah yang Fikri bayangkan selama ini. Ibunya, Siti, menceritakan kebenaran yang pahit. Dulu, ia menjadi korban pernikahan kontrak dengan seorang pria Bangladesh yang kemudian meninggalkannya begitu saja setelah ia hamil. Karena tekanan ekonomi dan stigma, Siti terpaksa menjadi TKI di Malaysia. Ketika Fikri lahir, ia tidak punya cukup uang untuk merawatnya, sehingga ia meninggalkan Fikri di depan rumah Mak Jah, berharap anaknya mendapat kehidupan yang lebih baik. "Maafkan ibu, Fikri. Ibu bukan ibu yang baik." Fikri terdiam. Amarah, kesedihan, dan kebingungan bercampur aduk. Tapi di balik semuanya, ada rasa lega. Akhirnya, misteri hidupnya terjawab dengan dorongan Mak Jah, yang kini sudah dianggap seperti neneknya sendiri. Fikri memutuskan untuk memaafkan ibunya. Ia memahami bahwa hidup tak selalu memberikan pilihan yang mudah. Fikri pun menyelesaikan kuliahnya dengan gemilang, dan beberapa tahun kemudian, ia menjadi dosen di universitas yang sama. Dengan pekerjaannya, ia membawa ibunya tinggal bersamanya, memastikan Siti tidak perlu bekerja keras lagi. "Hidup kadang penuh luka, tapi cinta selalu punya cara menyembuhkan," ucap Fikri suatu malam pada Mak Jah dan ibunya. Dan di malam itu, mereka bertiga duduk bersama di beranda rumah, memandangi bintang-bintang yang seperti sedang tersenyum, menyaksikan kisah mereka yang akhirnya menemukan akhir bahagia. Hidup Fikri mengajarkan bahwa keluarga bukan hanya soal darah, tapi juga kasih sayang. Di balik segala luka dan penderitaan, ia menemukan cinta dari dua wanita hebat, ibu kandungnya, dan ibu asuhnya. Dua wanita yang memberinya kekuatan untuk bermimpi dan menjalani hidup. Setelah reuni yang penuh haru itu, kehidupan Fikri perlahan berubah. Hidupnya kini tidak lagi sekadar tentang mengejar mimpi pribadi, tapi juga tentang menyatukan kembali keluarganya yang terpecah. Meski sudah menerima ibunya kembali, Fikri tahu perjalanan mereka baru saja dimulai. Ibunya, Siti, yang dulu bekerja tanpa henti demi kelangsungan hidup, sering merasa canggung tinggal di rumah Fikri. "Nak, ibu ini cuma orang kampung. Tinggal di rumah besar macam ini, ibu tak biasa," katanya suatu hari. Fikri tersenyum dan menjawab lembut, "Ibu bukan orang kampung, ibu adalah alasan saya bisa sampai di sini." Namun, tak semua berjalan mulus. Kisah masa lalu Siti membawa dampak yang tak terduga. Suatu sore, saat Siti tengah berbelanja di pasar, seorang pria tua dengan wajah keras mendekatinya. "Siti," katanya dengan aksen yang asing. Siti berbalik, dan wajahnya memucat. Itu Hamid, pria Bangladesh yang pernah menikahinya puluhan tahun lalu. Hamid,
yang ternyata bekerja sebagai pedagang tekstil di Malaysia, mengaku telah menyesal meninggalkan Siti. Ia datang bukan untuk meminta maaf, melainkan untuk meminta bantuan. Bisnisnya bangkrut, dan ia kini hidup tanpa arah. Ketika Hamid bertemu Fikri, ia terkejut mengetahui bahwa pria muda sukses di hadapannya adalah anaknya. Tapi bagi Fikri, Hamid bukanlah sosok ayah. "Tuan mungkin bapak biologis saya, tapi itu tidak membuat saya menghormati Tuan," katanya tegas. Namun, ada sisi lembut dalam hati Fikri. Ia tidak ingin membiarkan kebencian menguasainya. Setelah diskusi panjang dengan Mak Jah dan ibunya, Fikri memutuskan memberikan bantuan kecil kepada Hamid, bukan sebagai kewajiban, tapi sebagai pelajaran untuk dirinya sendiri. Kebaikan tidak pernah salah tempat. Di tengah drama keluarga itu, Fikri mendapat kesempatan luar biasa. Ia diundang menjadi pembicara di konferensi internasional tentang pendidikan. Di sana, ia berbicara tentang pengalamannya sebagai anak TKI yang dibesarkan dengan kasih sayang yang tak terduga. "Keluarga saya adalah cerita tentang cinta yang ditemukan di tempat-tempat tak terduga. Tentang seorang ibu asuh yang mengajarkan arti pengorbanan, dan seorang ibu kandung yang menunjukkan bahwa cinta bisa bertahan meski terpisah oleh jarak dan waktu." Pidatonya membuat banyak orang terharu, bahkan membuka peluang bagi Fikri untuk bekerja di organisasi internasional yang mendukung hak-hak pekerja migran. Saat Fikri mulai bekerja di organisasi tersebut, ia terlibat dalam proyek untuk membantu anak-anak TKI yang terlantar. Dalam salah satu kunjungan ke kamp pekerja, ia bertemu seorang gadis kecil bernama Ayuni, yang mengingatkannya pada masa kecilnya. Ayuni kehilangan kontak dengan ibunya, yang bekerja di Timur Tengah. Fikri bertekad membantu Ayuni. Perjuangannya untuk mempertemukan kembali Ayuni dengan ibunya membawanya ke Dubai, di mana ia menemukan ibunya yang telah menjadi korban penipuan agen pekerja. Perjalanan ini membuka mata Fikri lebih jauh tentang betapa banyaknya orang yang terjebak dalam siklus penderitaan seperti ibunya dulu. Saat akhirnya Fikri berhasil mempertemukan Ayuni dengan ibunya, ia merasakan kebahagiaan yang sama seperti ketika ia bertemu ibunya sendiri. Kini, Fikri menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Bersama Mak Jah dan ibunya, ia mendirikan sebuah yayasan bernama Cahaya Migran, yang memberikan pendidikan dan perlindungan bagi keluarga TKI di Malaysia dan negara-negara lain. Hamid, yang sebelumnya hidup dalam penyesalan, akhirnya menjadi sukarelawan di yayasan itu. Meski hubungan mereka tidak langsung hangat, Fikri membiarkan waktu yang menyembuhkan semuanya. Pada malam peluncuran yayasan, Fikri berdiri di podium, ditemani Mak Jah dan ibunya di sisi kanan dan kirinya. Dengan mata berbinar, ia berkata kepada hadirin, "Kita semua punya cerita. Dan dalam setiap cerita, selalu ada kesempatan untuk cinta, maaf, dan harapan." Lampu-lampu bersinar terang di atas panggung, dan tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Fikri menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya benar-benar utuh. Di tengah semua itu, Mak Jah tersenyum kecil sambil bergumam, "Kamu memang anak yang istimewa, Fikri. Dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu." Dan malam itu, di bawah langit yang dipenuhi bintang, Fikri tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja dimulai. Bukan tentang mencari, tapi tentang memberi arti. Di malam peluncuran Yayasan Cahaya Migran, lampu-lampu temaram menyinari wajah Fikri yang berdiri di podium, matanya berkaca-kaca. Ruangan penuh dengan pekerja migran, keluarga mereka, dan para pendukung perjuangannya. Semua mata tertuju padanya. Dia menarik napas dalam, mengingat perjalanan panjang yang telah dilaluinya. Suaranya bergetar saat ia mulai berbicara. "Dulu, saya hanyalah seorang anak kecil yang duduk di depan pintu, ditinggalkan oleh ibu yang mencintai saya lebih dari hidupnya sendiri. Saat itu, saya tidak mengerti kenapa ia harus pergi. Saya tidak mengerti kenapa hidup ini begitu kejam. Tapi sekarang, saya tahu. Saya tahu bahwa cinta kadang membutuhkan pengorbanan yang besar. Saya tahu bahwa meski terpisah oleh jarak, cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar hilang." Ia berhenti sejenak, menatap ke arah ibunya yang duduk di barisan depan, menggenggam erat tangan Mak Jah. Air mata mengalir di pipi mereka berdua. "Saya adalah bukti hidup bahwa kasih sayang bisa datang dari siapa saja. Bahwa kita tidak memilih di mana kita dilahirkan, tapi kita bisa memilih untuk memberikan cinta dan kebaikan kepada dunia."
Hari ini, saya berdiri di sini bukan hanya sebagai anak TKI, bukan hanya sebagai anak yang diasuh oleh orang yang begitu mulia seperti Mak Jah. Tapi sebagai seseorang yang ingin memastikan tidak ada anak lain yang merasa sendirian, seperti yang dulu saya rasakan. Suara Fikri semakin tegas, tapi penuh emosi. Setiap anak layak mendapatkan kesempatan. Setiap ibu layak dipertemukan kembali dengan anak-anaknya. Dan setiap keluarga layak mendapatkan kehidupan yang bermartabat, tanpa harus terpisah oleh batas negara dan kejamnya dunia. Ruang itu menjadi sunyi, hanya terdengar isak tangis kecil di sana-sini. Jika saya bisa sampai di sini, itu karena ada banyak orang yang percaya pada saya. Dan sekarang, giliran saya, giliran kita semua, untuk percaya pada mereka yang masih berjuang. Mari kita bersama-sama menjadi cahaya untuk mereka yang masih berada dalam kegelapan. Tepuk tangan bergemuruh. Penonton berdiri, terhanyut dalam suasana penuh emosi. Kamera-kamera media menangkap momen itu, wajah-wajah yang basah oleh air mata haru. Fikri turun dari podium, langsung memeluk ibunya dan Mak Jah. Dalam pelukan itu, ia berbisik, "Ibu, Mak Jah, ini semua untuk kalian. Untuk cinta yang tak pernah berhenti, meski dunia ini penuh luka." Dan di luar ruangan, malam yang kelam perlahan berubah menjadi terang, seolah alam semesta ikut merayakan kebahagiaan dan harapan baru yang lahir dari perjalanan penuh luka, pengampunan, dan cinta. Itu bukan sekadar penutupan acara, melainkan sebuah awal. Bagi Fikri, keluarganya, dan semua yang menyaksikan, malam itu menjadi pengingat bahwa cinta adalah kekuatan yang bisa mengubah segalanya. Cinta yang tulus, meski tersembunyi di balik air mata, selalu menemukan jalan untuk pulang. Di akhir pidatonya, Fikri kembali berdiri di depan podium, kali ini dengan senyum tulus yang menghiasi wajahnya. Ia menatap penonton dengan penuh rasa syukur, lalu berkata, "Hidup saya adalah kisah tentang kasih sayang yang datang dari tempat-tempat yang tidak terduga. Tentang pengorbanan seorang ibu, keikhlasan seorang ibu asuh, dan perjalanan menemukan jati diri di tengah badai kehidupan. Hari ini, saya berdiri di sini untuk berkata, tidak ada luka yang tak bisa disembuhkan oleh cinta, tidak ada perjalanan yang sia-sia jika kita berjalan dengan hati yang penuh harapan. Dan meski hidup terkadang keras, yakinlah bahwa kita tidak pernah benar-benar sendirian. Mari kita terus saling mendukung, saling menguatkan, dan menjadi cahaya bagi mereka yang masih mencari jalan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini." Fikri tersenyum dan menundukkan kepala sejenak. Dengan suara yang lembut tapi penuh keyakinan, ia mengakhiri, "Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua, memberi kekuatan pada mereka yang berjuang, dan melindungi keluarga kita dimanapun mereka berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Ruangan kembali bergemuruh oleh tepuk tangan, bukan hanya untuk Fikri, tetapi juga untuk semua hati yang tersentuh malam itu. Salamnya menjadi penutup yang damai, membawa pesan cinta dan harapan ke dalam hati setiap orang yang hadir.